Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan SK75. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pelatihan TOEFL ini yang sudah sekian lama. Nanti saya akan mencoba mereview kembali. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak video tentang menjawab soal TOEFL dari dua bentuk, ya, baik yang secara structure maupun written expression itu. Jadi sebagai skill structure and written expression ini, saya berharap video ini bisa Anda pahami ya secara menyeluruh, secara global, karena kita akan membahas secara menyeluruh ya. Ini dia bentuk secara menyeluruh, bentuk daripada cara menjawabnya. Dari 24 skill yang ada di buku kita, dari tema yang kita punya, nah itu saya mencoba dengan teman kita Hikmah ini akan menjelaskan cara menjawab secara keseluruhan ya. Nanti kalau per itemnya, per skillnya nanti saya akan jelaskan juga mungkin di 8 pertemuan. Jadi satu pertemuan nanti 6 skill melalui video sebelum kita nanti tes, atau sebelum kita post tes dulu, nanti baru kita tes betul TOEFL-nya ya. Nah, ini skill yang akan kita pelajari, 24 skill ada di buku Anda ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa berguna video ini untuk memahami cara menjawab TOEFL-nya ya. Kita saksikan videonya nanti, diperhatikan. Silakan. Paling penting itu cuma ada dua, what to see ya, dan yang kedua adalah what not to see. Oke, apa yang harus Anda lihat dan apa yang tidak boleh Anda lihat ya. Maksudnya apa? Apa yang harus Anda lihat atau tidak boleh lihat ketika melihat soal TOEFL bagian structure atau written expression. Oke, nanti saya akan coba demonstrasikan juga bagaimana mengaplikasikan dua prinsip atau strategi inti ini ketika menjawab soal ya. Nah, sekarang kita bahas dulu apa yang what to see, apa yang harus Anda lihat. Yang pertama adalah find subject and verb. Jadi jika ada soal TOEFL, saya tunjukkan saja seperti ini ya. Oke, ini kita bahas yang nomor 3. Ini kan soal TOEFL ya. Ini adalah bagian structure. Oke. Dan ini adalah bagian yang begini-begini, yang kalimatnya sudah lengkap, tidak ada bla 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 kosong seperti ini. Kalimatnya sudah lengkap seperti ini, itu namanya soalnya written expressions ya. Sementara ini disebut dengan structure. Oke. Nah, jika Anda melihat soal seperti ini nomor 3 misalnya, maka apa yang harus Anda lihat? Apa yang harus Anda baca? Apa yang harus Anda analisis? Nah, itu dia. Dan ini sangat menentukan, pertama, seberapa cepat Anda bisa mengerjakan soal. Yang kedua adalah seberapa bisa atau seberapa benar Anda bisa mengerjakan soalnya atau mendapatkan jawabannya ya. Oke, jadi balik lagi. So find subject. Di sini yang harus dilihat adalah if the sentence has one subject at least and one verb. Oke. Jadi pastikan dalam kalimat itu ada subjek dan ada verbnya. Ini berdasarkan what to see nomor yang pertama, find subject and verb, dan fungsinya atau tujuan Anda melihat subjek dan verb ini adalah mencari what is missing. Apa yang hilang, apa yang nggak ada dalam kalimat itu. Apakah subjeknya yang nggak ada atau verbnya yang nggak ada. Oke, dan ini adalah permasalahan utama dan paling banyak dari 15 soal total yang ada di structure. By the way, saya tadi belum menjelaskan, structure itu ada 15 soal, written expressions ada 25 soal. So, all together semuanya ada 40 soal. Oke, nah, selanjutnya setelah Anda tahu apa yang missing, apa yang hilang atau nggak ada dalam kalimat, apakah subjek atau verb. Oke, yang baru Anda lanjutkan ke langkah yang kedua. Find what is missing. Oke, find what is missing in the 4 possible answers. Jadi Anda cari yang hilang tadi, yang nggak ada tadi, di 4 pilihan jawaban yang ada. Kan ada A, B, C, D ya.
Oke, ini seperti ini kan ada yang hilang ini. Ini ada yang hilang, kemungkinannya kalau nggak subjek dia verb. Oke, nah maka yang hilang itu Anda cari di salah satu pilihan jawaban yang ada. Apakah A, B, C, dan D. Paham ya? Yes. Itu yang pertama. Sekarang saya lanjut dulu ke yang what not to see. Apa yang tidak perlu dilihat atau dibaca apalagi dianalisis, yaitu the rest of the sentence. Kalau sudah jelas apa yang missing, apa yang hilang, maka nggak perlu buang-buang waktu membaca apalagi menganalisis kalimat atau kata-kata setelahnya. Contoh lagi soal ini tadi ya. Nah, Anda tahu ini, misalnya Anda sudah tahu, oke, one problem ini adalah subjek, dan tiba-tiba di sini blank, hilang, bla bla bla, titik titik titik. Artinya, subjek ini belum punya verb atau belum punya predicate. Nah, Anda sudah tahu bahwa, well, permasalahan di soal nomor 3 ini adalah missing verb. Oke. Nah, kita lanjutkan sedikit ya, karena kebetulan ada subjek lagi, ada are. Oke, berarti kalimat ini memiliki dua subjek, one problem subjek pertama, they subjek yang kedua. Berarti di sini ada dua subjek. Kalau ada dua subjek berarti ada dua klausa. Nah, ini Anda kalau yang bahasa Inggrisnya mungkin nggak ngerti klausa agak bingung ya. Saya sarankan sekali untuk memiliki DVD strategi TOEFL untuk pelajari lebih lanjut ya, lebih banyak di sana. Jadi kalimat itu ada yang satu klausa, ada yang dua klausa. Satu klausa itu artinya kalimat itu hanya punya satu subjek dan verb, satu verb, oke? Kalau kalimatnya multiple clauses atau klausanya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, maka kalimat itu pertama punya lebih dari satu subjek, tergantung berapa klausa. Kalau dua klausa berarti ada dua subjek, ada dua verb, dan dua-duanya harus ada, lengkap. Dan yang kedua, kalimat multiple clauses ini harus punya konektor. Jadi dalam bahasa Inggris tidak boleh ada dua klausa tanpa ada penghubungnya. Jadi nggak boleh tiba-tiba ada dua subjek, dua verb begitu aja tanpa ada penghubung. Oke, nah sudah jelas ya, sekilas sudah tahu ya. Nah, jadi subjek di sini untuk klausa pertama sudah ada, verbnya yang tidak ada. Oke, di sini kita lihat yang kedua ada subjek kedua dan ada verb kedua. Nah, berarti di sini kalimat ini sudah ada dua subjek dan ada satu verb. Pertanyaannya again balik lagi ke sini. What is missing? Apa yang hilang? Nah, karena kita sudah tahu bahwa ada dua subjek dan satu verb di sini, maka kita sudah tahu bahwa kalimat ini seharusnya dua klausa. Kalau dua klausa, berarti kalimat ini harusnya punya dua subjek, punya dua verb, dan satu konektor. Am I right? Oke, sementara soal ini baru punya atau hanya memiliki dua subjek, tapi masih punya satu verb. Artinya kita butuh verb satu lagi, plus di sini belum ada konektor, belum ada penghubung. Berarti kita mencari pilihan jawaban yang memiliki dua hal. Pertama, ada verb di situ atau predicate. Yang kedua, memiliki connector atau penghubung. Oke, nah sekarang kita lihat dari 4 pilihan jawaban yang ada, sangat langsung mudah ya, sangat mudah sekali karena langsung terlihat bahwa jawabannya adalah C karena dia memiliki verb di sini is dan dia ada konektor atau penghubung that, maka jawabannya adalah C. What about A? Bagaimana dengan A? Kenapa dia salah atau dia nggak bisa kita pilih? Karena dia cuma ada konektor, tidak ada verb. Sementara again Anda sudah tahu bahwa Anda butuh verb juga selain konektor. B juga sama dengan A, ini hanya konektor saja. Oke, B juga sama in case ini juga hanya konektor. Jadi satu-satunya pilihan jawaban yang memiliki verb dan konektor adalah C. Oke? Oh yes. Oh yes. Nah, selanjutnya ke prinsip yang ketiga ya. Ini untuk written expressions yang saya bilang tadi jumlah soalnya ada 25. Jadi, contoh soalnya seperti ini tadi ya. Oke, ini. Mana ya? Kita nomor berapa tadi ya? Oke, nomor 7 ya. Oke, ini contoh soalnya nih. Jadi kalimatnya perbedaannya antara nomor 3 dengan nomor 7 adalah kalau nomor 3 kalimatnya tidak lengkap, dilengkapi dengan pilihan jawaban yang ada. Sementara 7, written expressions, ini kalimatnya sudah lengkap.
Oke. Nah, tugas Anda atau misi Anda adalah mencari mana potongan kata, apakah A, B, C, atau D yang salah secara grammar. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal written expression? Secara umum strateginya lebih kurang sama kayak yang sebelumnya, tapi perbedaannya adalah kita melihat atau cek, is everything okay? Apakah subjek dan verbnya itu sudah oke? Oke, maksudnya apa? Salah satunya adalah sesuai single pluralnya. Nah, jadi di sini intinya adalah kalau bicara grammar atau structure, intinya ada dua saja. Kalimat yang benar secara grammar dalam bahasa Inggris adalah kalau memenuhi dua syarat ini. Pertama, subjek dan verbnya lengkap. Yang pertama itu. Yang kedua, selain lengkap, mereka juga cocok. Cocok artinya sesuai single pluralnya. Kalau subjek singular, maka verbnya juga singular. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Oke? Yes. Nah, selanjutnya kalau Anda sudah cek apakah hubungan keduanya ini oke, maka tugas Anda selanjutnya adalah find what is not okay, and that is going to be your answer. Oke. Nah, kalau ada yang nggak beres, terutama dalam hal single pluralnya, maka itulah pilihan jawaban yang harus Anda pilih. Itulah potongan kata yang bermasalah. Contoh ya, kita kerjakan soal. Nomor 7 nih, 5 miles bla bla bla. Saya biasanya tidak membaca soal. Kenapa? Again, saya langsung cek subjek verb. Oke, saya cek mana subjek, mana verb. Nah, ini ada pengecoh nih. Ini tidak sesimpel yang Anda lihat soalnya ya. Ini agak complicated sendiri, maka agak complicated sedikit, maka saya sarankan Anda untuk memiliki atau belajar lebih lengkap ya di DVD strategi TOEFL. Ini hanya membantu Anda secara umum bagaimana mengerjakan soal lebih cepat. Oke, 5 miles beyond the hills. Ini adalah place expressions, dan di sini sengaja di garis bawahi the hills dan dia jawaban A untuk mengecoh Anda agar Anda mengatakan atau berasumsi bahwa pilihan jawaban B were ini benar. Kenapa? Karena the hills terlihat seperti subjek, right? Karena di garis bawahi, dan dia adalah plural dan verbnya adalah were. Dan dia termasuk juga ada jawaban B di sini dan dia plural. Jadi ini terlihat tidak ada masalah di sini. Akhirnya Anda bingung bolak-balik A B C D sampai habis waktu. Oke, padahal the hills ini bukan subjek. Dia bagian dari place expressions 5 miles beyond the hills. Ini satu kesatuan, 5 miles beyond the hills ini. Oke, ini bukan subjek again. Dia adalah satu kesatuan dari phrase ini, dan ini adalah frase keterangan tempat. Oke, so mana subjeknya? Kan katanya harusnya subjeknya sudah ada. Yes, subjeknya sudah ada, tapi dibalik, bukan sebelum verb. Normalnya, as we know, Anda semua orang tahu, ya sebagian besar orang tahu, subjek itu harusnya comes first or comes before the verb or predicate. Tapi di sini dia comes after, setelah predicate, which is a fire. Loh, kenapa bisa terbalik? Kenapa dibalik? Atau dalam bahasa Inggrisnya kenapa inverted? Karena ada place expression ini, maka yang tadinya subject verb menjadi verb subject. Jadi verbnya adalah were, subjeknya adalah a fire. Dan subjek di sini adalah singular, satu. Oke, kenapa saya tahu satu? Gampang, ada A, right? A menunjukkan satu, were adalah plural. Jadi ini yang masalah, right? This is the problem, and this is not okay. Is everything okay? No. Not everything is okay because the subject is singular, verbnya adalah plural, dan ini tidak match, tidak okay. So jawabannya adalah B karena were adalah salah. Seharusnya is di sini. Kenapa? Subjeknya singular, maka verb juga atau predicate juga harus singular, maka ini harusnya is bukan were. B is the answer karena ini yang harus di replace,
harus diganti, harus dibenerin. Oke? Yep, hope you enjoyed it everybody. Oke, saya belum selesai ya. What not to see, apa yang harusnya tidak boleh dilihat. Nah, kalau Anda sudah tahu ini masalahnya, maka Anda nggak perlu tahu lagi ini up to the sky apa artinya, reaching ini apa, atau begini deh, yang nomor 3 tadi ya. Ini kan sudah jelas-jelas tidak ada masalah di sini of irregularities. Kadang-kadang mereka yang baru misalnya baru tes TOEFL atau mungkin ngerasa udah bisa bahasa Inggris and then mencoba menganalisis kira-kira ini artinya apa. Nggak penting, please keep that in mind. Nggak penting, yang penting adalah, atau bukan nggak penting ya, yang paling penting Anda temukan ini dulu, subject verb, what is missing, kalau di structure, kalau di written expression, is everything okay? Ya, jika itu belum selesai, nggak perlu Anda selesaikan membaca soal. Kalau saya malah nggak pernah membaca soal sampai selesai, karena nggak pernah saya menjumpai soal sesulit yang kata orang nggak bisa dipahami. Well, soal itu nggak perlu dipahami, really, okay? Yang perlu adalah diselesaikan permasalahannya dengan menggunakan strategi. Baik teman-teman, itu tadi strateginya adalah 24 skill yang ada di buku kita itu untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Contoh-contohnya tadi sama dengan buku kita, cuman lain saja contoh dan konteksnya. Oke? Aku palingkan rasa